dong gini Pak, jangan kayak di angkot Pak. Itu Pak, bisa jangan kayak di angkot. Ada Pak depan Bapak. Cek satu cek. Cek satu cek. Mic satu cek. Mic dua cek. Sahur. Bangun Bapak Ibu. Ayo kita mulai Bapak Ibu. Sahur. Bos. Oke, tancap. Kita mulai aja Bapak Ibu. Berhubung sudah hampir jam 3:30 ya. Salah, 4:30 nih. Bentar lagi imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semua sehat. Badan sehat, hutang lunas. Kobul pasti. Oke Bapak Ibu, balik lagi di live streaming testimoni RDAY seperti biasa. Sepertinya malam ini bakal testimoni semua nih. Bapak Ibu udah pada terkabul belum? Yang mau testimoni? Ada Pak? Belum? Ibu? Wah mantap ya kan. Jadi buat para penonton YouTube jangan lupa di subscribe dulu channel ini, like, komen ya. Terus juga follow semua akun sosial media RDAY yang original, jangan yang abal-abal ya, karena masih ada beberapa akun abal-abal ya. Pokoknya kalau ada akun TikTok yang pakai foto profilnya Pak Haji, blokir. Ada akun TikTok yang pakai logo RDAY terus ngejapri, kirim-kirim pesen suruh sedekah, berarti blokir. Karena akun-akun resmi nggak pernah melakukan hal demikian ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai terkecoh sama akun-akun palsu. Pokoknya kalau udah ada aroma-aroma tak sedap, blokir aja ya. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu. Malam hari ini malam ke-5 ya. Menuju berarti sisa sekitar, kalau besok puasa masih ada sekitar 25 hari lagi menuju Lebaran ya. Jadi bagi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu udah yakin hilal pasti muncul, Lebaran pasti jadi ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, mungkin Lebarannya dipending ntar tahun depan ya. Pokoknya gimana caranya minggu ini paling mentok 2 minggu lagi lah ya kan. Harus terkabul semua. Makanya mumpung lagi banjir diskon ya, banjir pahala ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan bukan bela sungkawa ya, bukan juga turut berduka cita ya. Kita ucapkan tetap semangat para saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kebanjiran ya. Yakin seyakin-yakinnya banjir itu adalah anugerah dari Allah. Jangan kita pernah menyalahkan Allah, juga jangan kita menyalahkan alam. Itu udah semua kehendak Allah, kita terima aja ya. Aminkan yang terjadi, jangan kita pernah berburuk sangka. Walaupun harta benda mungkin pada rusak atau apalah gitu kan. Tapi sebisa mungkin yakin seyakin-yakinnya habis gelap terbitlah terang. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami juga semua ya bukan turut bersedih, apa ya bahasanya ya. Ya pokoknya kita semua mendoakan semoga banjirnya cepat turun. Yakin pasti cepat surut ya, kembali normal seperti adanya. Tidak ada satupun korban ya. Oke, kita lah coba ke ibu yang tadi sudah tunjuk tangan. Katanya ada hajat yang terkabul. Ibu duduk dulu aja Bu.
Ibu duduk dulu aja. Oh, dulu aja. Ya, saya mau dengerin dulu apa yang udah terkabul. Nanti ibu malah testimoni hajat belum terkabul lagi ya. Kalau belum terkabul itu bukan testimoni namanya ya. Coba Bu. Setelah ibu praktekin ilmu RDAY, yang terkabul adalah yang pertama apa Bu? Yang pertama, saya punya rumah tanpa uang saya sendiri. Ibu bisa punya rumah atau dapat rumah tanpa? Iya, tanpa uang saya sendiri. Yang pertama. Nggih. Yang kedua. Yang kedua, saya bisa umrah. Ini baru pulang dari umrah dan itu tidak begitu jauh, cuma 3 minggu dari setelah saya punya rumah. Kemudian saya dapat telepon dari guru saya diundang ke Mekah. Saya bilang saya tidak punya uang. Gampang, yang penting ibu isi slot dulu, nanti saya berangkatin gitu. Yang kedua. Iya. Yang ketiga. Dengan mudahnya saya kemarin doa di depan Ka'bah, saya minta semua hajat terkabul. Saya mau ke RDAY ini dengan cara yang mudah sekali. Saya kan dari Kalimantan Selatan. Kalsel. Iya. Kasela. Barang bawaan saya penuh tuh, banyak. Ada koper, ada jam-jam, terus beberapa lagi ya. Nah, tetapi dengan cara tadi saya mau ke sini, saya mau cari ini jurusannya arah sini dari mana, kan sudah dijelasin sama Bapak kalau mau dari Bandara Soekarno-Hatta di sini saya udah. Ternyata saya duduk setelah sholat asar, saya duduk di bandara sendiri, ditemani ada teman satu. Bu, mau kemana? Saya nanti mau ke Bogor, ke RDAY. Loh, itu jauh Bu dari sini. Iya, saya nggak pernah, saya bilang gitu. Ternyata teman saya itu dari Ciputat ya. Nah, beliau nawarin saya, Bu mampir aja ke rumah saya. Dari rumah saya pesanin taksi online. Nah, ternyata tadi kita buka puasa di rumah beliau. Dari situ pesanin taksi online, ternyata kesini cuma 1,5 jam aja. Ya. Nyampe di sini. Jam berapa Ibu sampai di sini? Jam 11:30 ya. Sejam yang lalu. Iya, 1 jam yang lalu. Oke. Ada lagi Bu? Ada sih. Ya udah, sini Ibu maju, sini maju. Ini baru mantap nih. Sepertinya Ibu tidak mendapatkan informasi menarik tentang taksi kobul penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju RDAY. Ada Bu, namanya taksi kobul. Yang jemput itu saya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Artinya Ibu kan bisa silaturahmi dulu tuh ke tempat temen ya kan. Tadi. Oke, Ibu perkenalkan dulu nama siapa, asal dari Kasela, Kalimantan Selatan. Iya. Ya, Ibu siapa namanya Bu? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sophia, saya dari Kalimantan Selatan. Ya. Tempat daerah saya itu adalah Pintu IKN. Pintu IKN. Pintu IKN Tanjung Tabalong. Itu Balikpapan? Bukan. Salah apa sih? Panajam. Enggak, maksudnya ibu kotanya Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Banjarmasin. Banjarmasin. Kalau saya Banjarmasin, ya. Tapi maksudnya itu pintu gerbangnya nanti di situ di tempat tinggal saya, Tanjung Tabalong. Wah, berarti mahal harga tanahnya ya. Alhamdulillah. Oke, singkat cerita, Ibu tahu RDAY dulu awalnya dari mana? Saya kan Pak dulu kerjaannya freelance-nya macam-macam. Ya. Saya jual grosiran bawang. Oke. Nah, dari pelanggan saya, ibu itu penjual pentol. Ya. Dia ngomong gini, Bu, sekarang cari uang susah, katanya gitu. Saya ada amalan nih, katanya. Apa? Dibilang kasih tahu RDAY. Ya. Bangunnya jam 00. Aduh Bu, jam 00 ya Bu. Iya, katanya gitu. Ibu udah ngamalin berapa? Udah hampir 1 bulan Bu. Terus apa yang terkabul? Anak saya jadi PNS Bu, katanya gitu. Si ibu penjual pentol? Iya. Dari situ saya buka YouTube-nya, saya pelajarin. Dan setelah anak saya yang nomor 3 kecelakaan, saya kan lihat RDAY, ngapain cari uang capek-capek, bilang gitu kan.
Terus oh iya, anak jadi tidak terawat karena saya sering pergi kan. Ya. Saya coba amalannya, saya duduk diam, rezeki datang, apalagi bergerak. Ya. Alhamdulillah setelah saya mengamalkan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Alhamdulillah semua hajat terkabul Pak. Satu persatu. Oke. Nah, jadi Ibu bisa dikatakan murid Agustus 2024. Ya. Nah, Iya. setelah Ibu dapat info dari pedagang pentol tersebut, Ibu berusaha nyimak, lanjut praktek. Praktek. Iya. Oke, begitu Ibu praktek, yang pertama kali itu terkabul tadi apa Bu? Yang awal banget yang terkabul. Yang awal betul itu ada orang linglung mau titip uang 10 miliar. Mau titip uang 10 miliar. Uangnya udah nyampe belum? Tapi suami saya bilang nggak berani. Saya bilang kenapa nggak diambil? Saya bilang gitu. Katanya untuk apa uang 10 miliar? Nah, gini aja. Ibu nyuruh suami ambil, Bapak nggak mau, katanya untuk apa? Kebetulan saya lagi ada perlu nih Pak, ya, buat nyantunin para janda-janda Bahenol second, ya. Bisa nggak Pak? Diambil aja tuh Pak, ya. 10 miliar. Kebetulan juga saya bagian sekretaris komunitas Sayangi Sesama. Terus saya juga perlindungan perempuan dan anak ya Pak. Di Kalsel. Iya, saya punya anak yatim juga banyak. Terus ibu-ibu yang kena KDRT juga saya punya Pak di rumah. Jadi kayak connect ya sama saya dengan RDAI ini, kayak connect gitu loh. Pas gitu loh ilmunya. Jadi makanya saya ngamalin sendiri. Tadinya Bapak belum ikut, saya sendiri. Akhirnya santai. Makanya saya seger, jam segini udah kebiasaan kita bangun gitu. Oke. Nah, singkat cerita, ada orang linglung mau ngasih modal 10 miliar tapi nggak diambil. Iya, nggak diambil. Aduh, ini para penonton katanya nih, ini yang blow on orang linglungnya apa ibunya nggak mau ngambil, ya kan? Enggak. Padahal tanpa. Ya? Oke, yang pertama di skip ya kan, luar biasa. Jarang-jarang nih tamu ya, ada orang linglung ngasih modal nggak diambil. Biasanya nyodorin sertifikat, biasanya nyodorin BPKB, ya kan. Nah, yang pertama tuh, yang kedua, yang terkabul. Saya kan nggak kerja tuh. Nah, suami juga nggak freelance aja ya. Kalau ada kerjaan ya alhamdulillah. Kadang-kadang saya nggak punya uang sama sekali, tapi ada uang kaget masuk ke rekening. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 1 juta. Saya bilang orang linglung ya Pak, bilang gitu. Terus sama Pak Aji juga kan kemarin, kalau punya utang Bu tambahin aja terus, tambahin terus. Dan Ibu nambah aja, orang mau ngutangin saya ambil sekarang. Saya ini nih, orang linglung ngasih modal 10 miliar nggak diambil, ya. Tapi lagi kepepet butuh uang, ngutang malah cair. Tanpa saya ngomong ngutang, orang ngasih sendiri. Ngasih uang, pinjaman. Iya, pinjaman. Bu, saya doang nganggur nih, butuh nggak gitu? Iya, saya ambil. Ibu pinjam se-M, balikin gopek dah, nggak apa-apa gitu. Makanya sampai bisa punya rumah sekarang Pak. Oke. Baru 2 minggu saya dapat rumah itu. Wow, dahsyat sekali nih, ya kan? Bentar, Ibu kesini baru pertama? Baru pertama Pak. Oh, dari Agustus nyimak praktek ya kan. Yang kedua tadi ada apa? Ada orang tiba-tiba ngasih pinjaman uang, ya. Masih. Itu uang tanpa jaminan, tanpa atau berbunga-bunga? Tanpa Pak. Waduh. Dititipin 100 juta juga. Bapak barusan dititipin 100 juga. 100 juta diambil nggak tuh Pak? Diambil, masuk ke rekening gitu. Enggak, pertanyaannya yang 10 miliar lagi tuh masih berlaku nggak tuh? tuh? Kata orang itu nanti Pak setelah saya pulang umrah. Ibu Bapak pulang umroh? Iya. Ini baru hari ini dari Qatar, saya datang di bandara jam 3 siang tadi. Mau ketemuan nanti setelah ini? Enggak, saya kan udah niatnya di depan Ka'bah mau ke RDAI dulu. Oh iya, mantap ini ya. Nanti doa dan ijab orang linglungnya langsung. Amin. Langsung linglung, semakin linglung. Aduh, iya. kayaknya 10 miliar kekecilan ya. Iya. 20 M gimana? Iya, saya bilang sedikit 10 miliar, 20 M, jangan tanggung. Jangan tanggung-tanggung, bener ya kan. Kalau recehan mah gak usah ke RDAI. Oke, jadi tadi ada ibu bilang katanya ibu punya rumah tanpa. Itu gimana ceritanya? Gini Pak,
saya kan kalah nyalek ya Pak, Iya. udah nggak punya uang lagi gitu loh. Habis-habisan dong berarti. Habis-habisan dong. Alhamdulillah. Iya. Terus teman-teman ngajak jalan-jalan ya Pak. Healing katanya. Saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa ikut aja. Nah, setelah saya di perjalanan itu, tiba-tiba Bapak pikol saya. Waktu itu kan saya sudah tawarin orang rumah itu tergadai di bank, udah dilelang. Ya. Nah dia kasih informasi ke kita, kalau ibu ada uang katanya, ini aja ambil Tutupin rumah dulu. saya katanya gitu. Loh, alhamdulillah kalau saya dibilang punya uang, saya bilang gitu. Padahal saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Pas sampai hari H, tanggal 28 Desember, itu Bapak kasih lihat saya, ini ada orang kasih uang. Satu tas itu buat rumah katanya gitu. Itu Bapak maksudnya suami? Iya suami saya itu. Saya bilang saya kan lagi healing tuh. Saya nggak percaya di PC sama Bapak. Ini benar, ini ada orang linglung kasih uang ke saya buat nebus rumah itu. Padahal rumah itu Nilainya? setengah M. Nilainya? Iya. Untuk nebusnya? Nggak nyampe 200 juta. Akhirnya Ya bisa. diselesaikan. Selesai. Jadi milik. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Habis itu Bu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu tadi anak saya habis ditipu orang juga gitu. Saya sumpahin. Dia kan nipu motor anak saya tuh. Nipu motornya diapain emang? Dibawa kabur gitu. Terus? Nah anak saya kan minta tuh. Saya bilang nggak usah minta sama ibu, tapi mintanya ke Allah. Terus anak saya kan kalau habis maghrib saya suruh ngaji tuh semua. Tiba-tiba ada dana ya Pak ya, kita bisa beli uang cash. Bisa beli motor seharga cash. Iya. Nominal berapa tuh? Hampir 20 juta Pak. Baru berarti? Baru Pak. Nggak nyampe 1 bulan juga. Setelah Jadi, kejadian anak itu apa namanya? Jadi saya tambah ini mengamalkan RDAY itu yang benar-benar saya greget tuh 3 bulan terakhir, tapi terjawabnya hampir yang di 4 bulan di 2025 masing-masing terjawab. Umrah kita pun terjawab. Umroh Ya. tanpa suami Pak. istri. Suami istri. Nah tadi kan ibu bilang katanya guru ibu nih. Guru apa itu? Dalail Khairat, guru pengajian. Guru saya. pengajian. Majelis saya. Tiba-tiba ngasih kabar. Ada jamaah mau berangkat umroh sekian. Ibu mau nggak ikut? Ya kan per bis Pak. Satu bis itu kan 20 orang. Oke. Katanya kurang 2 orang. Ibu apa kuotanya. isi? Mau nggak isi? Saya bilang saya nggak punya dana. Nanti gampang lah Pak Bu katanya gitu. Kalau gratis bolehlah saya bilang. Dan ternyata alhamdulillah gratis gitu loh. Wow, berarti ibu memang udah punya paspor dan lain-lainnya, proses atau langsung bikin paspor? Kan tadinya kayak Bapak kan udah mau berangkat umrah tapi nggak jadi gitu kan. Udah ada paspor dan saya sudah biasa, udah beberapa kali umrah juga ya. Jadi paspor tuh udah siap semua. Ready. Wah, emang kalau Allah udah ridho nggak ada urusan, berangkat. Saya merasa ya kan? meskipun belum gede ya, yang berhasil itu udah gede. Alhamdulillah. Oke. Saya merasakan sendiri ilmu. Pertanyaannya, ketika ibu tahu, akhirnya nyimak, akhirnya praktek ya, mulai dari rangkaian ibadah ekstrim, bangun jam 00 dan seterusnya. Baca Quran sudah berapa juz tiap malam? Saya paling banyak 8 juz. Dari rangkaian jam 00 sampai matahari terbit? Iya, sampai sholat subuh. Menjelang sholat subuh stop? Stop. Habis sholat subuh lanjut gak? Enggak, saya pakai alhamdulillah aja lagi. Oke, berarti ibu berhasil membaca Quran 8 juz setiap juz malam. Tiap malam. Saya usahakan lebih, tapi kadang-kadang kan kita apalagi kondisi umrah kan itu jadi enggak ini. Oke, nah singkat cerita suami pada akhirnya juga mempraktekkan. Iya. Sebelumnya belum satu frekuensi. Belum. Tapi karena mendukung. Kan saya bujukin Bapak, sayang nih amalan saya terputus. Karena kan kita perempuan biasa dapat ini ya, lagi dapat ya. Ada tamu. Nah, di situ Bapak nyambung. Oh. Jadi tidak ada putusnya tiap malam itu. Sebenarnya Bu, kalau misalkan datang bulan pun juga tetap dilakukan, kecuali sholat dan ngaji. Iya, saya tidak bisa. Selebihnya dipraktekin
tetap nggak ada alasan ibaratnya Iya, gitu. tetap. Mandi normal dan lain sebagainya gitu. Oke, Bu, ini kan Ibu luar biasa ya. Iya, Pak. Hajat terkabulnya walaupun Ibu merasa masih recehan ya. Masih recehan, iya. Tentang sedekah apa kabar, Bu? Ya, begitu Ibu nyimak, praktekin, apakah Ibu sudah mulai rutin sedekah subuh ke RDAY atau Kalau sedekah ke RDAY saya belum pernah ya, Pak. belum pernah? Belum pernah. Sama sekali. Sama sekali enggak pernah. Apapun bentuknya. Apapun. Oke. Jadi gini, Pak, kalau sedekah subuh itu sudah saya lakukan udah lama sekali, Pak. Saya juga ikut ilmunya Pak Nasrullah. Oke. Sedekah subuh itu. Ya. Nah, sedekah subuh itu, Pak, saya kan juga punya anak yatim, Pak, di Tabalong. Oh. Yang tanpa ditanggung pemerintah. Berapa, Bu, totalnya? Hampir 100, Pak. Yang aktif, yang Pak. sering disantuni. Iya, Pak. Oke. Terus sedekah Jumat makan gratis itu tiap minggu, Pak. Setiap Jumat. Setiap Jumat Oke. ya, setiap hari Jumat ya. Oke. Jadi dana saya yang sedekah subuh itu saya kumpulin, Pak. Saya kumpulin nanti ya itu buat keperluan beli sayuran buat di rumah ini ya, Pak, dayanya. Terus kalau yang setiap hari Jumatnya saya ekstrim sedekah itu. Saya ke hari Jumat, Pak, yang makan sedekah orang banyak gitu. Iya. Sih. Nah, segitu si Ibu belum pernah sedekah ke RDAY sekalipun sudah banyak yang terkabul hanya dengan praktekin ibadah ekstrim. Tentunya si Ibu juga punya keyakinan yang ekstrim alias tingkat dewa, ya. Dan alhamdulillah akhirnya suami juga ngikutin satu frekuensi terkait ilmu cinta kasih. Apa kabar, Bu? Oh, kalau ilmu cinta kasih sih alhamdulillah sama Bapak saya mulai hubungan kita lebih baik lagi. Ada perubahan setelah praktekin ilmu RDAY atau sama aja kayak dulu awal-awal? Ya jelas ada perubahan lah, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Artinya memang kalau udah satu frekuensi enak. Hubungan suami istri harus lebih greget ya kan, biar sama-sama satu tujuan, cepet nyampe ya. Jadi saling bantu nih, saling bahu-membahu, saling mendorong gitu ibaratnya ya. Oke, Bu, coba ada yang mau disampaikan kepada para penonton yang masih maju mundur ya kan, ragu-ragu, datang enggak, coba Bu yang mau disampaikan. Buat pemirsa yang Iya dong, buat para subscriber setia RDAY official. Iya. Ilmu RDAY itu kalau dijalanin enteng jadinya, tapi kalau cuma didengar tanpa dijalanin dan dipraktekin itu kayaknya saya nggak bisa, pasti bersuara seperti itu, saya nggak bisa. Nah kalau saya pribadi sama Bapak yang 18 sifat itu, nah saya bahkan lebih sholatnya dibonusin. Iya, dibonusin karena kan bener ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran. Terus saya baca Al-Quran juga luar biasa, sehatnya luar biasa. Saya kan punya sesak napas tuh. Karena dibawa ngaji tiap malam tuh, jadinya enak, napasnya enak gitu. Terus lebih legawa aja deh sama sifat anak-anak. Karena kan anak saya sudah ada yang SMA, SMP, itu kan kelakuannya tuh bikin greget hati, cuma bikin gemes gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan praktekkan ilmu RDAY, Bu, anak-anak saya jadi nurut. Saya juga nggak minta macam-macam. Yang penting waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya sekolah, itu intinya aja. Intinya mah jadi anak yang soleh dan soleha ya. Alhamdulillah. Pentingnya para ibu-ibu, saya juga berpesan di sini, kalau dasar dari sifat anak yang untuk globalisasi sekarang itu memang dari ibunya. Gimana parenting ya ibaratnya ya. Parenting kan bimbingan daripada orang tua ya. Dari ibu dulu. Kalau kita sebagai ibu itu bisa mengayomi anak-anak, insya Allah mereka keluar lebih bisa berhadapan dengan dunia sekarang. Nah, ibu gimana suami ya kan? Kalau suaminya bisa membimbing istrinya untuk jadi lebih baik, jadi lebih soleha, berarti istrinya juga bisa mendidik anaknya jadi lebih baik, ya kan? Oke, Bu, mohon maaf tadi saya kedengaran
tentang sholat taubat ya, bahasanya Ibu, ini kan nggak ada di Al-Quran ya. Itu maksudnya gimana Bu? Coba, saya mau lurusin dulu nih. Iya, kalau masalah sholat taubat kan itu sifat-sifat itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Oh, oke. Itu pengertian saya sendiri. Jadi ya udah dilakoni aja, dijalani, disyukuri, dinikmati gitu. Kalau lagi sebel sama bapak atau sama suami saya paling sholat taubat gitu, maafan sudah. Sama itu saya sudah praktekkan juga ke anak-anak. Total Ibu berapa banyak melakukan sholat taubat? Berapa kali salam dalam sehari? Bisa kadang sampai semampunya saya, Pak. Berapa banyak itu? Saya bagi 5-5, Pak. 5? 5-5. Setiap 5 waktu wajib? 5-5. 5 kali salam? Iya, 5 kali salam. Setiap setiap subuh misalkan 5 kali salam sholat taubat. Zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 5. Berarti total 25. 25. Oh, oke. Pak Haji kan menyarankan untuk 18 kali salam. Lebih nggak apa-apa katanya. Gitu. Kalau ada kebocoran kali 10, tambah lagi 10 kali, tambah lagi 10 kali gitu ya. Oh, oke, sip, luar biasa. Nah, terkait Ibu bingung tadi ya, mungkin Ibu belum dapat informasinya terkait taksi kobul ya. Jadi jadi Ibu kenapa namanya taksi kobul ya kan? Karena kan orang-orang yang ke RDAY pada pengen kobul ya. Jadi si taksi ini ibaratnya nama adalah doa, ucapan adalah doa. Tadinya mau dikasih nama taksi waras ya. Tapi yang naik waras nggak terkabul mau ngapain? Dikasihlah nama taksi kobul karena ucapan adalah doa, nama adalah doa, ya kan? Kalau taksi bloon, jadilah tamu-tamunya pada bloon. Oke, gitu Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu membutuhkan sekiranya bisa dihubungi ke nomor 0817 0101 900. Ini bukan promosi tapi ini adalah bentuk daripada memudahkan tamu-tamu RDAY jika membutuhkan. Kalau tidak ya nggak usah berarti ya. Tapi saya merasa mudah kok kesini. Apa? Saya merasa kesini mudah, enteng. Ya karena emang Ibu niatnya lillahi ta'ala ya gitu. Kalau Ibu kesini niatnya cuan ta'ala, repot. Yang ada nyasar 5 belokan 7 putaran ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Sofia ya? Iya. Bu Sofia dari Kalimantan. Ini Bu ya, bonus uang BB. Tepuk tangan buat Ibu dari Kalsel. Alhamdulillah. Pak, saya boleh nawar lagi nggak? Apa itu? Mau centong. Oh, tenang. Centong bakal dibagikan setelah acara testimoni ini. Pak, tenang Bu. ya, Pak. Stok masih aman Bu. Ada 12 kontainer. Luar biasa ya. Bonus umroh, balik dari umroh, belum pulang lagi ke Kalimantan, paksain datang ke RDAY. Alhamdulillah ya. Yang penting Bapak Ibu nanti semua yang hadir di sini paksain untuk ikut doa dan ijab bersama anak yatim ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni? Nggak ada? Waduh ya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu yang dari Ternate ada datang? Lagi istirahat kali ya? Mungkin langsung tancap ke nanti tahajud ya. Jadi saya cerita sedikit aja. Tadi saya ada jemput tamu dari Ternate. Ternyata bertiga kan datang. Ternyata perjalanannya membuat saya terkejut-kejut ya. Jadi si ibu dan si bapak ini bertiga sama adiknya berangkat dari pulau menuju Ternate itu perjalanan 8 jam naik fastboat ya, speedboat ya, bukan yang kayu tapi yang fiber. Itu 8 jam perjalanan ya dari Pulau Obi namanya menuju ke Ternate 8 jam. Itu yang charteran biayanya 15 juta. Kalau naik yang reguler itu 2 hari 2 malam. Begitu saya lihat di peta, iya jauh juga ya, luar biasa. Perjalanan membutuhkan effort yang sangat dahsyat ya. Jadi si ibu dan bapak ini, suami istri ini memang sudah konfirmasi sebelumnya, sudah mengetahui bahwasannya Pak Haji
posisi sedang istirahat, ya, tidak hadir, belum hadir ke RDAY, ya. Beliau bilang nggak masalah, ya kan. Memang kita niat pengen datang untuk ikut doa dan ijab bersama anak yatim, ya. Karena juga kebetulan sudah beli tiket, ya, gitu. Jadi nggak dipusing-pusingin gitu, ya, dengan proses biaya perjalanan yang nggak murah. Naik pesawat bertiga hampir 9 juta, ya, naik Garuda. Terus otomatis sama tadi tuh perjalanan fastbootnya itu sewa yang charteran 15 juta, itu 8 jam perjalanan nyebrangnya doang, naik pesawatnya 3 jam dan lain sebagainya. Wow, darat, laut, udara nggak murah, itu pun baru sekali berangkat, ya, belum pulangnya. Makanya kadang-kadang saya suka bingung, kenapa tamu yang deket tuh alasannya terlalu berlebihan, sedangkan tamu yang jauh nggak peduli, intinya saya berangkat dulu aja, paksain. Tapi ternyata si bapak dan ibu ini sudah ada hajat yang terkabul, pantesan nekat maksain datang apapun kondisinya. Terkabulnya apa tuh? Sebelum privat online bulan Desember, katanya punya usaha catering, itu penghasilan per bulannya 500 juta. Paksain ikut privat online, dikasih jurusnya sama Pak Haji, dan hasilnya omsetnya penghasilannya tembus 1,2 M. Datang ke sini yakin ini udah kebuka jalannya, ya, semua sudah dipraktekin sesuai arahan Pak Haji. Yang penting nggak boleh ngeluh, nggak boleh komen, nggak boleh mikir, nggak boleh berharap, jalani, syukuri, nikmati. Yakin 10 miliar bahkan lebih pasti terkabul. Nah itu yang benar, ya kan. Jadi buat bapak ibu yang jaraknya cuman Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya, ongkos-ongkos 1,5 juta mentok 2 juta nyampe tapi nggak mau maksain, ya sudah, tunggulah Qabul 200.000 tahun lagi, ya kan. Jangan, kalau bisa udah bela-belain datang, mau ada nggak ada Pak Haji nggak peduli, yang penting saya mau ikut doa dan ijab bersama anak yatim, saya mau ikut ijab di atas kuda, saya mau ketemu si bolong, saya mau ikut tahajud berjamaah dan rangkaian di RDAY gitu. Jadi nggak usah ditahan-tahan nunggu habis lebaran deh. Ya mohon maaf nih, kalau kita umur panjang nggak nakut-nakutin sih, ya kan, nggak nakut-nakutin, cuman ya ketika udah ada hasrat, dorongan dan keinginan, udah nggak usah ditunggu besok-besok, ya, nggak usah ditunggu entar-entar, maksudnya nggak usah dientar-entar, besok lusa pesan tiket berangkat, ya, apalagi yang deket, bisa naik motor, bisa naik bis, naik angkot, ya, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada lagi dia testimoni nih. Kalau nggak ada kita akhiri aja, ya. Berhubung masjidnya udah nyala tuh, udah persiapan mau sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim. Jadi nanti Bapak Ibu setelah sholat tahajud akan ada makan sotomi gratis, ya. Mungkin udah masuk jamnya sahur, ya kan, sekalian Bapak Ibu sahur, ya. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang pengen centong, nanti centongnya akan dibagikan secara gratis. Tidak ada yang namanya beli-beli. Centong gratis, sotomi gratis, ya kan. Yang beli udut, ya, bagi ahli hisab, no, di kantin kalau mau udut beli, ya, nggak gratis itu. Kecuali kita minta sama teman di sebelah, bos boleh bagi sebatang, itu namanya rokok thank you. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyaksikan live streaming ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.